Ada kabar baik pemirsa, datang untuk pecinta sepak bola tanah air. DPR menyetujui permohonan naturalisasi. Langkah ini memberi harapan baru untuk timnas Indonesia di ajang internasional. Melalui rapat paripurna DPR RI, seluruh anggota menyetujui proses naturalisasi. Melakukan rapat kerja bersama pemerintah untuk memproses pengajuan pemerintah yang kemarin sudah kita rapatkan melalui Bamus, dan harusnya rapat ini kemarin, tapi karena beliau-beliau ini tidak bisa mengakses gedung ini kemarin, maka rapatnya. Tentu pemerintah luar biasa mendukung persepak bola Indonesia, sangat cepat prosesnya. Profil dan sepak terjang Taisei Marukawa, Raja Sis X kasta teratas Liga Eropa yang masuk radar naturalisasi timnas. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita, dan opportunity juga. Tadi disebutkan oleh Sean agak sedikit ya, ketika itu datang level of play-nya yang lebih tinggi, otomatis compete-nya kita juga harus ada di area yang tinggi. Itu pun menjadikan iklim dan suasana yang baik untuk atlet-atlet kita pun gitu ya. Jadi itu menjadi satu inspirasi harapannya bagi semua gitu. Jadi terus terang strategi dalam memenangkan pertandingan pastinya kita tahu semua bahwa fondasinya harus dibangun, itu for sure. Ya kan, kita punya long term plan, kita punya mid-nya, kita punya short-nya gitu. Naturalisasi is always tactical move gitu. Jadi ibaratnya ini bukan strategi jangka panjang, tapi ini adalah tactical move gitu, dimana Pak Gubernur sendiri juga arahannya terus untuk membangun fondasinya dari pembinaan di bawah. Sisi saya akan cek and balance gitu. Kenapa? Jadi nanti akan ada pertanyaan tentang naturalisasi dan sebagainya. Cuman kan harus dipahami gambaran besar. Contoh, dalam konteks mengejar mimpi yang ada, ketika saya bicara misalnya gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya apa namanya? Punya keberpihakan kepada pemain-pemain Indonesia, karena saya ingin tim nasional kita disuplai kontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progresif. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan mengejutkan jelang Piala AFF 2026. Sosok yang dimaksud adalah playmaker asal Jepang Taisei Marukawa, yang kini dikabarkan sudah eligible untuk dinaturalisasi dan berpeluang membela skuad Garuda jika proses kewarganegaraan benar-benar dijalankan. Nama Taisei Marukawa sendiri sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Gelandang serang berusia 29 tahun itu telah menjelma menjadi salah satu kreator serangan paling konsisten di Liga 1 dalam beberapa musim terakhir, berkat kontribusi gol dan assist yang stabil di berbagai klub yang ia bela. Menariknya, peluang Marukawa untuk memperkuat timnas Indonesia bukan lagi sebatas wacana. Berdasarkan regulasi FIFA terkait naturalisasi melalui jalur residensi, pemain yang tinggal secara terus-menerus selama 5 tahun setelah berusia 18 tahun dapat memenuhi syarat untuk membela negara tempat ia menetap setelah memperoleh kewarganegaraan resmi. Dalam konteks ini, Marukawa mulai berkarir di Indonesia sejak 2021 ketika bergabung dengan Persebaya Surabaya. Sejak saat itu ia tidak pernah kembali bermain di luar negeri dan terus melanjutkan karir di kompetisi domestik bersama Persebaya, PSIS Semarang hingga kini memperkuat Dewa United Banten FC. Kondisi tersebut membuatnya disebut telah memenuhi syarat residensi FIFA pada 2026. Situasi itu otomatis membuka peluang naturalisasi apabila PSSI dan pihak terkait memutuskan untuk melanjutkan proses administrasi. Apalagi kebutuhan timnas Indonesia terhadap gelandang kreatif masih menjadi perhatian utama dalam beberapa turnamen terakhir. Kehadiran Marukawa dinilai dapat menjadi solusi atas kebutuhan tersebut. Kemampuannya dalam menciptakan peluang, visi bermain yang tajam, serta konsistensi dalam memberikan assist membuatnya dianggap cocok untuk menambah variasi serangan skuad Garuda. Sebelum bersinar di Indonesia, perjalanan karir Marukawa juga terbilang unik. Ia sempat menimba ilmu sepak bola di Jepang melalui Hiroshima Minami High School dan Universitas Chuo sebelum memilih jalur profesional yang berbeda dengan merantau ke Eropa. Gaya bermain dan kelebihan. Marukawa dikenal sebagai gelandang serang dengan visi bermain tajam.
kemampuan dribble di atas rata-rata, serta kreativitas tinggi dalam membuka ruang. Ia juga memiliki fleksibilitas posisi yang membuatnya bisa bermain di berbagai sektor lini serang. Kemampuannya dalam memberikan umpan terobosan dan menciptakan peluang menjadi salah satu keunggulan utama yang membuatnya sering menjadi pembeda dalam pertandingan penting di Liga 1. Selain kualitas teknis, adaptasi Marukawa terhadap sepak bola Indonesia juga menjadi nilai tambah tersendiri. Ia sudah terbiasa dengan ritme Liga 1 yang mengandalkan duel fisik dan intensitas tinggi, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi setiap kali berganti klub. Di Eropa, ia pernah bermain di Malta bersama Singli Athletic dan Valletta FC, lalu melanjutkan karir singkat di Latvia bersama Doha Jurmala. Pengalaman ini memberikan bekal penting dalam hal pemahaman taktik serta tempo permainan yang lebih variatif. Setibanya di Indonesia, karir Marukawa justru melejit bersama Persebaya Surabaya. Ia langsung menjadi motor serangan utama dan salah satu playmaker paling berbahaya di Liga 1. Performanya yang konsisten membuatnya kemudian direkrut PSIS Semarang, di mana ia kembali menunjukkan peran vital sebagai pengatur ritme permainan. Pada 2024, ia bergabung dengan Dewa United Banten FC dan tetap mempertahankan statusnya sebagai salah satu gelandang serang paling berpengaruh di kompetisi domestik. Kreativitas, dribble tajam, serta kemampuan membaca permainan membuatnya tetap menjadi ancaman bagi lawan. Peluang naturalisasi timnas Indonesia. Meski belum ada kepastian dari PSSI, peluang naturalisasi Marukawa tetap terbuka lebar. Dengan pengalaman di Eropa serta konsistensi di Liga Indonesia, ia dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Jika benar direalisasikan, kehadirannya dapat menambah kedalaman skuad Garuda, terutama dalam aspek kreativitas serangan dan kontrol permainan di lini tengah. Profil Taisei Marukawa. Taisei Marukawa lahir di Hiroshima, Jepang pada 30 Januari 1997. Ia mulai perjalanan sepak bolanya di Hiroshima Minami High School sebelum melanjutkan pendidikan di Universitas Chuo. Berbeda dari banyak pemain Jepang lainnya, Marukawa memilih jalur karir yang tidak konvensional dengan merantau ke Eropa untuk memulai karir profesional. Ia sempat bermain di Malta bersama Singli Athletic dan Valletta FC sebelum singgah di Latvia bersama Doha Jurmala. Karirnya di Indonesia dimulai pada 2021 ketika bergabung dengan Persebaya Surabaya. Di klub tersebut, ia langsung menjadi sorotan berkat kreativitas dan kontribusi besarnya dalam membangun serangan. Setelah itu, ia melanjutkan karir bersama PSIS Semarang pada 2022 hingga 2024. Sebelum akhirnya berlabuh ke Dewa United Banten FC pada 2024 dan tetap menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah. Nama lengkap Taisei Marukawa, tempat lahir Hiroshima, Jepang. Tanggal lahir 30 Januari 1997. Usia 29 tahun. Tinggi badan 1,69 meter, kewarganegaraan Jepang. Posisi utama gelandang serang. Posisi lain winger kiri, winger kanan, second striker. Kaki dominan kanan, klub saat ini Dewa United Banten FC. Kontrak hingga 31 Mei 2026. Nilai pasar tertinggi sekitar 7,82 juta euro atau 22 Juli 2022. Nilai pasar saat ini sekitar 4,78 juta euro. Riwayat karir Taisei Marukawa. 2014-2015 Hiroshima Minami High School, 2015 hingga 2019 Universitas Chuo Jepang, 2019-2020 Singli Athletic atau Malta tampil 26 kali dan mencetak 3 gol. 2020 Valletta FC Malta tampil 8 pertandingan dan mencetak 2 gol dan bermain di kasta tertinggi Liga Malta. 2021 Doha Jurmala Latvia, 2021-2022 Persebaya Surabaya Indonesia langsung menjadi pemain kunci, dinobatkan sebagai salah satu playmaker terbaik Liga 1. 2022-2024 PSIS Semarang, 2024 hingga sekarang Dewa United.